Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali bersama Bu Nur Hidayati. Ibu ingin membahas materi selanjutnya dalam mata kuliah logika algoritma ini, yaitu mengenai struktur rekursif. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai branching atau percabangan, kemudian mengenai looping atau perulangan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai struktur rekursif. Nah, apa sih yang disebut dengan atau apa yang dimaksud dengan rekursif itu, ya? Jadi rekursif itu adalah proses memanggil dirinya sendiri, gitu. Kalau di sini disampaikan bahwa rekursif itu adalah suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, ini bisa diilustrasikan dengan misalkan kita memotong roti tawar tipis-tipis. Jadi kalau misalkan ada roti tawar, kemudian akan kita potong secara tipis-tipis gitu kan. Nah, selama ini potongannya selama roti tawarnya itu masih bisa dipotong secara tipis, maka ini akan dilakukan lagi secara berulang seperti itu sampai roti tawar tersebut tidak bisa dipotong kembali. Nah, ini prosesnya seperti ini dinamakan sebagai rekursif, yaitu memanggil dirinya sendiri. Karena apa? Objek yang dipanggil ini adalah sama, yaitu roti tawar tersebut, ya. Nah, ini ya yang disebut dengan rekursif. Nah, kemudian untuk contoh dari penggunaan fungsi rekursif ini kita bisa lihat pada fungsi pangkat, kemudian ada faktorial, ada Fibonacci, kemudian ada menara Hanoi. Nah, Ibu kira dari keempat contoh dari fungsi rekursif ini, mungkin fungsi pangkat, faktorial, dan Fibonacci ini sebenarnya bukanlah merupakan hal yang asing bagi kalian gitu. Tapi kalau untuk menara Hanoi mungkin ini merupakan materi yang baru ya bagi kalian. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu mengenai contoh dari fungsi rekursif ini gitu. Yang pertama yaitu adalah fungsi pangkat. Nah, di dalam fungsi pangkat ya, di sini yaitu yang perlu kalian perhatikan di sini ya, ini kuncinya yaitu 10 pangkat 0 ini sama dengan 1 ya. Dan di sini ada rumusnya, misalkan untuk menghitung ini fungsi pangkat ini berapa hasilnya, yaitu 10 pangkat n. Nah, n itu bisa nanti berapapun nilainya. 10 pangkat n sama dengan 10 dikali 10 pangkat n min 1. Nah, ini merupakan rumusnya ya, dan ini sudah baku ya. Jadi kalau di sini misalkan 10 pangkat 3, berarti nilai n-nya ini adalah 3 sama dengan 10 kali di sini 10 pangkat n min 1, hasilnya adalah 2. Nah, nanti 10 pangkat 2 ini masih kita bisa jabarkan lagi ya, menjadi 10 dikali 10 pangkat 1 seperti itu. Nanti 10 pangkat 1 ini kita bisa jabarkan lagi, yaitu 10 kali 10 pangkat 0. Dan nanti 10 pangkat 0 ini sudah tidak bisa kita jabarkan lagi karena dia sudah sama dengan 1. Sehingga nanti 10 pangkat 3 itu adalah berarti sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 dikali 1. Hasilnya adalah 1000 gitu ya. Oke, nah kemudian Ibu akan mengilustrasikan mengenai fungsi pangkat ini dengan contoh yang lain, yaitu sebagai berikut. Ya, oke, jadi ilustrasi Ibu atau contoh lain dari fungsi pangkat ya. Tapi sebelumnya kembali mengingat tadi bahwa dalam fungsi pangkat ada dua hal yang penting, yaitu yang pertama tadi 10 pangkat 0 itu sama dengan 1, dan 10 pangkat n tadi sama dengan 10 dikali 10 pangkat n min 1. Jadi kalau sebagai contoh, misalkan Ibu mau menghitung nilai dari 10 pangkat 2,
Berarti itu artinya nilai N-nya itu adalah 2. Berarti 10 dikali 10 pangkat N-nya adalah 2 min 1. Berarti sama dengan 10 dikali 10 pangkat 1. Nah, ini masih bisa kita jabarkan lagi, yaitu menjadi 10 dikali, ini kita jabarkan, berarti 10 dikali 10 pangkat 0. Nah, 10 pangkat 0 ini sama dengan 1, berarti 10 dikali 10 dikali 1. Maka hasilnya adalah 100, seperti itu ya. Ini sebagai contoh yang lain. Satu lagi ya, contoh dari Ibu mengenai fungsi pangkat. Ya, yaitu misalkan hitunglah 10 pangkat 4. Hasilnya berapa? 10 pangkat 4 berarti sama dengan 10 dikali 10 pangkat N-1. N-nya adalah 4, berarti 4 min 1, berarti hasilnya adalah 3. Langsung ya, seperti itu. Kemudian ini kita jabarkan lagi, berarti 10 dikali 10 dikali 10 pangkat N min 1. N-nya adalah sekarang 3, berarti 3 min 1, berarti 2. Nah, ini kita jabarkan lagi, berarti 10 dikali 10 dikali 10 pangkat 10 pangkat 2 min 1, berarti 1. Nah, ini kita jabarkan lagi menjadi 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 pangkat 0. Nah, kalau sudah sampai dengan 10 pangkat 0, ini sudah kita tidak jabarkan lagi karena ini sama dengan 1. Berarti hasilnya berapa? Yaitu 10.000. Seperti itu. 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 1. Oke? Itu ya contoh dari contoh lain dari fungsi pangkat. Ya. Kemudian untuk fungsi rekursif yang lainnya, yang kedua adalah faktorial. Nah, faktorial ini dua hal yang perlu kalian perhatikan, juga seperti ini ya, ada 0 faktorial itu sama dengan 1 dan n faktorial itu sama dengan n dikali n min 1 faktorial, yaitu dengan ketentuan bahwa nilai n itu harus lebih besar dari 0 gitu. Jadi ini yang sangat perlu kalian perhatikan ini ya. Jadi nilai faktorial 0 faktorial itu sama dengan 1 dan n faktorial adalah n dikali n min 1 faktorial. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung nilai dari 5 faktorial, berarti nilai n-nya ini adalah 5. Berarti 5 dikali, berarti n-nya 5 min 1, berarti 4 faktorial. Nah, nanti 4 faktorial ini kita jabarkan lagi, berarti 4 dikali 3 faktorial. 4 min 1 ya, 4 min 1 berarti 3 faktorial. Kemudian faktorial 3 faktorial ini kita jabarkan lagi, berarti 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial ini kita jabarkan lagi, yaitu 2 kali 1 faktorial. Dan 1 faktorial ini masih kita bisa jabarkan lagi, yaitu 1 dikali 0 faktorial. Sehingga nanti hasilnya 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 0 faktorial. Dimana 0 faktorial itu adalah sama dengan 1. Berarti 5 dikali 4, 20 dikali 3 berarti 60. 60 dikali 2 berarti hasilnya adalah 120. Nah, seperti ini ya nanti hasilnya. Nah, untuk penggunaan fungsi faktorial. Nah, di sini Ibu juga akan memberikan contoh yang lain mengenai perhitungan dari faktorial itu sendiri.
Baik, nanti akan Ibu ilustrasikan kembali ya. Oke. Ibu berikan contoh yang lain untuk perhitungan dari faktorial ini ya. Kalau tadi sebelumnya tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dalam faktorial itu yang perlu diperhatikan adalah nilai 0 faktorial itu sama dengan 1. Kemudian n faktorial itu sama dengan n dikali dengan n min 1 faktorial. Seperti ini ya. Dengan catatan bahwa nilai n-nya itu harus lebih besar dari 0. Nah, sekarang kalau misalkan hitunglah misalkan 3 faktorial. 3 faktorial itu nilainya berapa? Gitu. Berarti ini kalau kita hitung 3 faktorial berarti kan nilai n-nya adalah 3. 3 faktorial kita jabarkan berarti 3 dikali n-nya 3 min 1 faktorial. Berarti sama dengan 3 dikali 2 faktorial. Nah, ini masih bisa kita jabarkan. Berarti 3 dikali 2 dikali 2 min 1 faktorial. Hasilnya berarti 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. Nah, 1 faktorial ini masih bisa kita jabarkan. Berarti 3 dikali 2 dikali 1 dikali 0 faktorial. Nah, 0 faktorial ini sama dengan 1. Berarti 3 dikali 2 dikali 1 dikali 0 faktorial itu adalah 1 ya, seperti ini tadi ya. Berarti hasilnya adalah 6. Jadi 3 faktorial ya, 3 faktorial itu hasilnya adalah 6. 3 kali 2 kali 1 kali 1. Seperti itu. Nah, Ibu berikan satu contoh lagi ya, yang lainnya. Nah, contoh yang lainnya misalkan 4 faktorial deh. 4 faktorial berarti sama dengan 4 dikali n min 1. Berarti langsung ya Ibu ya, 3 faktorial. Nah, ini kita jabarkan lagi berarti 4 dikali 3 dikali n min 1 faktorial. Berarti 2 faktorial. Masih kita bisa jabarkan berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. Ini masih kita jabarkan lagi berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 0 faktorial. Nah, nilai 0 faktorial ingat nilainya adalah sama dengan 1. Berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1. Hasilnya adalah 4 kali 3 12 dikali 2 hasilnya adalah 24. Seperti itu ya. Ini adalah contoh dari penggunaan fungsi faktorial. Berikutnya ini adalah ada salah satu contoh untuk program faktorial ya. Kita akan pindahkan listing ini dari program faktorial ini ke dalam bahasa pemrograman Python. Nah, seperti ini ya. Di situ jadi pertama nanti di sini diketahui ada bilangan A, jadi nanti diminta untuk memasukkan bilangan bulat ya, dimana nanti bilangan yang kita masukkan ini nanti akan disimpan ke dalam variabel A. Kemudian di sini untuk perhitungan faktorialnya nanti di sini ada pendefinisiannya, pendefinisian dari faktorial X ya. Jadi fungsinya ini hampir sama seperti suatu function atau suatu prosedur ya, tapi kalau di dalam bahasa pemrograman Python ini dikenal dengan def ya, definition ya, mendefinisikan ya, define ya. Di sini mendefinisikan faktorial X itu adalah dalam untuk perhitungan dari faktorial X, jika
nilai X-nya itu sama dengan 1, maka return 1. Artinya ini akan mengembalikan ke nilai 1. Jika tidak, ya, jika misalkan nilai X-nya itu sama dengan 0, maka ini juga akan mengembalikan nilai 1. Tapi jika tidak, nanti di sini akan mengembalikan dengan parameter di sini, yaitu X dikali faktorial X min 1. Seperti itu. Jadi ini kalau misalkan kita running programnya, run, ya. Nah, pertama nanti di sini yang akan dikerjakan ini input masukkan bilangan bulat. Jadi kalau misalkan kita masukkan bilangan bulatnya adalah misalkan 3, ya, 3. Nah, kemudian nanti bilangan A ini nanti akan mengisi ini, ya. Bil sama dengan integer A. Jadi nanti bil ini akan diisi dengan 3, ya, dimana nanti di sini ada integer A, berarti akan mengubah tipe data menjadi integer, mengubah tipe data A ini menjadi integer, ya, yaitu nilainya adalah 3. Berarti bil di sini adalah sama dengan 3. Kemudian print, ya, cetak faktorial. Di sini ada persentase S, di sini ada persentase bil, di mana nanti persentase S ini akan diisi dengan nilai dari bil. Berarti tadi nilai bil di sini adalah 3. Berarti nanti di sini faktorial 3 adalah di sini persentase S. Ini akan diisi oleh nilai dari persentase faktorial bil. Berarti di sini nanti nilainya adalah faktorial bil di sini tadi 3. Faktorial 3. Nah, di sini ada faktorial 3, otomatis nanti di sini akan memanggil definisi dari faktorial itu sendiri. Jadi ini nanti akan larinya ke sini. Jadi begitu nanti membaca faktorial bil, otomatis nanti akan ditransfer ke sini. Jadi yang dipanggil adalah faktorial. Nah, nanti nilai X ini tadi, nilai X ini nanti diisi dengan nilai bil. Nilai bilnya kan adalah 3. Berarti nanti di sini faktorial 3. Ya, jadi nanti ini merupakan parameternya, ya, parameternya. Jadi nanti nilai bil yang di sini adalah 3 nanti akan mengisi nilai X di sini, ya. Berarti nilai X di sini adalah 3. Kemudian di sini baru ada branchingnya. Apakah X sama dengan 1? Tidak. Apakah X sama dengan 0? Tidak. Berarti kalau tidak, berarti yang akan dikerjakan ini. Berarti nanti return X kali faktorial X min 1. Artinya berarti nanti di sini nilai X-nya diisi dengan 3. 3 dikali faktorial, kemudian di sini X min 1, berarti 3 min 1, berarti faktorial 2 gitu. Nah, di sini masih faktorial 2, berarti nanti akan mengisi kembali, ya. Di sini akan memanggil kembali faktorial X gitu. Ya, di sini nanti 2, bukan, berarti di sini nanti 2 dikali 2 min 1 atau 1 faktorial. Seperti itu, ya. Dan nanti kalau misalkan di running hasilnya, berarti nanti faktorial dari 3 itu tadi rumusnya adalah berarti hasilnya, ya, 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1 faktorial, hasilnya adalah 6. Jadi kalau ini kita enter, nah di sini faktorial 3 itu adalah 6. Seperti itu. Nah, ini program perhitungan faktorialnya seperti ini. Misalkan kita run lagi, misalkan tadi kita hitung faktorial 4. Faktorial 4 tadi adalah 24. Berarti kalau dengan menggunakan program, bagaimana hasilnya? Berarti kita enter. Nih, faktorial 4 adalah 24. Ya. Satu lagi, misalkan tadi kita hitung faktorialnya adalah 5. 5 tadi adalah hasilnya 120. Apakah benar hasilnya? Kita enter, dan benar, ya, hasilnya faktorial 5 adalah 120. Jadi seperti itu, ya, prosesnya untuk
perhitungan faktorialnya. Seperti ini kalau misalkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk fungsi rekursif yang lain, yaitu adalah Fibonacci. Nah, Fibonacci ini kan sebenarnya ini bukan hal yang baru juga bagi kalian tentunya, karena dulu waktu sekolah mungkin di SMA atau SMU atau tingkat sederajat yang lainnya pernah belajar mengenai Fibonacci. Nah, ini deret Fibonacci-nya 0, 1, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan menggunakan rumus untuk menghitung dari Fibonacci itu sendiri, nanti patokannya ini. Jadi Fibo 1 itu sama dengan 0, Fibo 2 sama dengan 1. Dan untuk menghitung Fibo n itu sama dengan Fibo n-1 ditambah Fibo n-2. Seperti ini. Jadi kalau contoh menghitung Fibo 5, berarti Fibo n-1, 5 min 1 adalah 4, dan Fibo n-2, 5 dikurangi 2 adalah Fibo 3. Nah, ini masih kita sederhanakan lagi, Fibo 4 dan Fibo 3. Fibo 4 itu berarti sama dengan Fibo 3, n-1, 4 min 1, dan 4 min 2. Fibo 3 plus Fibo 2. Nah, Fibo 3 ini pun juga nanti harus kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi Fibo 2 ditambah Fibo 1. Kalau sudah mencapai Fibo 2 dan Fibo 1, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Seperti itu. Ibu akan berikan contohnya ya sebagai ilustrasinya, mungkin akan lebih memudahkan dalam pemahaman mengenai perhitungan dari Fibonacci ini. Baik, akan Ibu berikan contohnya ya sebagai berikut. Sebagai contohnya untuk penggunaan dari rumus Fibonacci, mungkin Ibu tuliskan kembali dulu ya tadi mengenai dua hal yang perlu kalian perhatikan, bahwa nilai dari Fibo 1 itu adalah sama dengan 0, dan nilai dari Fibo 2 itu sama dengan 1. Kemudian tadi ada rumusnya, jika misalkan menghitung Fibo n berarti sama dengan Fibo n-1 ditambah Fibo n-2. Oke, sekarang kita coba terapkan di sini. Misalkan Ibu mau menghitung Fibo 3, misalkan Fibo 3 ya. Fibo 3 berarti sama dengan, jadi diketahui nilai n-nya adalah sama dengan 3, berarti Fibo n berarti 3 min 1 ditambah Fibo n-nya tadi 3 min 2, berarti sama dengan Fibo 2 ditambah Fibo 1. Nah, kalau sudah mencapai Fibo 2 dan Fibo 1, ini sudah tidak bisa kita uraikan lagi. Karena tadi diketahui nilai Fibo 2 adalah 1 dan nilai Fibo 1 adalah 0. Berarti nilai dari Fibo 3 itu adalah 1. Seperti itu. Baik, akan Ibu berikan contoh yang lainnya. Nah, untuk contoh yang lainnya, misalkan kita akan menghitung Fibo 4. Misalkan ya, Fibo 4 berarti sama dengan tadi Fibo n-1 berarti nilai n-nya adalah 4, berarti Ibu langsung aja ya, Fibo 3 ditambah dengan Fibo n-2 berarti 4 min 2, berarti Fibo 2. Nah, ini yang bisa kita jabarkan lagi adalah Fibo 3. Berarti Fibo 3 kita jabarkan lagi menggunakan rumus yang sama. Berarti di sini sekarang diketahui nilai n-nya adalah 3. Berarti di sini Fibo n-1 berarti 2
ditambah Fibo N min 2, berarti 3 min 2, berarti 1. Nah, ini jabarannya baru ditambahkan dengan Fibo 2. Dan ini hasilnya adalah, tadi Fibo 2 adalah 1, ditambah Fibo 1, 0, ditambah Fibo 2 adalah 1. Hasilnya adalah 4. Hasilnya, 1 ditambah 0 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Oke, seperti itu ya. Satu lagi contohnya, misalkan ya, satu lagi akan Ibu berikan contohnya. Ya, misalkan tadi kalau di slide tadi adalah Fibo 5. Kita hitung sekarang di sini Fibo 5 berarti sama dengan tadi Fibo 4 ditambah N min 2 berarti 5 min 2 Fibo 3. Nah, sekarang kita jabarkan antara Fibo 4 dengan Fibo 3. Fibo 4 kita jabarkan dulu, berarti Fibo 4 min 1 berarti 3, ditambah 4 min 2 berarti Fibo 2. Nah, sekarang Fibo 3 sendiri kita jabarkan, berarti Fibo 3 min 1 2 ditambah Fibo 3 min 2 berarti 1. Nah, ini yang bisa kita jabarkan adalah Fibo 3. Berarti Fibo 3-nya adalah 3 min 1, 2 ditambah 3 min 2, berarti 1. Nah, ini kita tuliskan lagi, berarti ditambah Fibo 2, ditambah Fibo 2, kemudian ditambah Fibo 1. Hasilnya adalah Fibo 2 adalah 1. Nih ya, ini hasilnya adalah 0. Kemudian ini hasilnya adalah 1, kemudian ini hasilnya adalah 1, dan Fibo 1 ini hasilnya adalah 0. Berarti 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0. Berarti hasilnya adalah 3. Seperti itu, ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan rumus. Nah, sekarang kita kalau tidak menggunakan rumus tapi bisa secara langsung. Nah, itu bagaimana caranya? Oke. Caranya adalah ya dengan menggunakan deret Fibonacci tadi. Tadi deret Fibonacci tadi kan diketahui untuk deret Fibonacci ya. Deret Fibonacci tadi kan diketahui nilainya kan ada 0, ada 1, kemudian 1, kemudian 2. Ini sebenarnya itu ada rumusnya. Oh, nilai 0, 1 ini memang nilai pertama dan kedua. Nilai berikutnya 1 ini adalah merupakan penjumlahan dari nilai sebelumnya, yaitu 0 ditambah 1. Kemudian 2 ini adalah 1 ditambah 1. Kemudian nilai berikutnya berapa? Berarti 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3. Nilai berikutnya berarti 2 ditambah 3, berarti hasilnya 5. Nilai berikutnya adalah 3 ditambah 5 adalah 8, dan seterusnya. Ini 0 itu merupakan Fibo 1. 1 di sini adalah Fibo 2. Ini itu adalah Fibo 3. 2 di sini adalah Fibo 4. 3 di sini adalah Fibo 5, dan seterusnya. Jadi kalau tadi misalkan pada contoh yang Ibu berikan, oh Ibu mau menghitung nilai Fibo 3, kalau tidak menggunakan rumus pun juga tidak apa-apa gitu. Jadi kita menggunakan deret, kita hitung aja, oh 1, 2, 3, berarti pasti nilai Fibo 3 adalah 1. Kemudian kalau misalkan ditanya Fibo 4 nilainya berapa, pasti di sini 2. Fibo 5 berapa nilainya? Adalah 3. Seperti itu. Jadi tinggal dihitung aja. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Ya, ini lebih cepat ya caranya. Jadi kalau misalkan ada soal untuk menghitung Fibo keberapa, di situ kalian mungkin bisa menggunakan
ini ya, bisa menggunakan deret Fibonacci kalau misalkan tidak lupa. Tapi kalau misalkan lupa, silahkan kalian menggunakan rumus yang tadi, dan itu harus diingat ya rumusnya ya, mengenai cara menghitung dari Fibonacci itu sendiri. Oke, begitu ya mengenai Fibonacci. Ya, nanti akan kita lanjutkan kembali ya mengenai pembahasan selanjutnya. Kemudian mengenai contoh programnya dari deret Fibonacci ini bisa kita lihat di sini ya. Nanti akan Ibu pindahkan ke ke dalam bahasa pemrograman Python. Nanti Ibu akan bahas di sana ya. Kita coba buka program Python-nya. Nah, ini tadi listingnya ini sama dengan yang ada di slide tadi, sudah Ibu pindahkan di sini ya. Jadi pertama nanti di sini akan mendefinisikan dulu yaitu nilai Fibo-nya. Di sini nanti akan meminta inputan dari nilai Fibo, di mana Fibo di sini sama dengan integer input masukkan jumlah deretnya. Jadi nanti yang mau dihitung itu Fibo yang ke berapa, seperti itu. Nah, kemudian diketahui di sini N1, N2 sama dengan 0,1, artinya itu adalah nilai N1-nya adalah 0 dan nilai N2-nya adalah 1. Kemudian di sini ada variabel count ya, count sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada untuk melakukan pengecekan Fibo-nya. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, jika nilai dari Fibo-nya ini lebih kecil atau sama dengan 0, maka nanti akan tampil silahkan masukkan bilangan positif. Jadi kalau nilai yang diinput di sini nanti kurang dari 0, berarti nanti akan tampil tampilan yaitu silahkan masukkan bilangan positif gitu ya. Kemudian jika tidak jika nilai dari Fibo-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi nanti jika yang diinput di sini nilai Fibo-nya sama dengan 1, maka nanti akan tampil tampilan deret urut Fibonacci. Nah, nanti Fibo ini akan tampil nilai dari Fibo yang diinputkan tadi. Misalkan di sini adalah 1. Di sini deret urut Fibonacci 1. Nah, nanti di sini ada print N1, di mana N1 di sini nanti nilainya adalah 0. Berarti nanti kalau misalkan Fibo nanti diisi yang diinput di sini adalah 1, berarti tampilannya adalah deret urut Fibonacci 1. Kemudian di bawahnya di sini adalah 0. Nah, else jika tidak nanti berarti nanti jika tidak kurang dari 0 dan jika tidak sama dengan 1 ya, maka nanti akan tampil deret urut Fibonacci. Nah, kemudian di sini ada perulangan dari jumlahnya untuk menampilkan deret dari Fibonacci itu sendiri. Nah, nanti untuk yang else tadi ya, jadi nanti akan menampilkan deret urut Fibonacci. Jadi di sini nanti akan terjadi suatu perulangan jika jumlah ini lebih kecil dari Fibo-nya ya, Fibo yang diinputkan. Nah, seperti itu. Jadi nanti pertama nanti akan menampilkan nilai dari N1, di mana N1 tadi nilainya adalah 0. Kemudian di sini nanti ada penjumlahan dari nilai 1 ditambah nilai 2, berarti nanti di sini 0 tambah 1, berarti nanti nilai dari NTH di situ adalah 1. Kemudian nanti di sini N1 ya. N1 di sini sama dengan N2, berarti nanti N1 ini nanti akan diisi oleh N2-nya ya. Kemudian N2 nanti akan diisi oleh nilai NTH. Count plus sama dengan 1, berarti ini nilai count-nya akan bertambah 1. Ingat di sini ada plus sama dengan 1, berarti count sama dengan
count plus 1 seperti itu ya. Jadi selama countnya itu lebih kecil dibanding dengan Fibo, maka ini nanti akan yang dikerjakan. Contoh misalkan di sini ibu memasukkan nilai Fibonya adalah 2. Berarti kalau Fibonya di sini 2, otomatis Fibo lebih kecil dari 0 bukan, Fibo sama dengan 1 bukan, berarti ini yang akan dikerjakan. Berarti nanti akan tampil deret urut Fibonacci. Berarti nilai kon tadi adalah 0. 0 apakah lebih kecil dari 2? Iya. Berarti kalau iya, berarti nanti ini yang dikerjakan. Berarti nanti akan menampilkan dulu N1 itu adalah 0 ya. Kemudian tadi di sini ada penambahan N1 ditambah N2. Kemudian N1 nanti akan diisi dengan nilai N2. Berarti sekarang nilai N1 itu adalah sama dengan 1. Kemudian di sini N2 di sini akan diisi dengan nilai NTH. NTH tadi N1 ditambah N2. Berarti di sini nilainya 1, berarti nilai N2 di sini juga 1. Kemudian count-nya ini akan bertambah 1. Berarti count sekarang nilainya adalah 1. Kembali lagi ke perulangan di sini. Berarti 1 apakah masih lebih kecil dari 2? Iya. Kalau iya, berarti nanti dicetak di sini nilai N1. N1 terakhir tadi di sini nilainya adalah 1. Maka di sini akan tampil 1. Gitu. Kemudian nanti NTH-nya akan berubah lagi ya. Di sini tadi nilai N2 terakhir adalah 1. Di sini juga tadi adalah 1. Dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti nilai count plus sama dengan 1. Berarti nilai count-nya di sini sekarang adalah sama dengan 2. Nah, kembali lagi ke perulangan di sini, kondisinya diuji. 2 apakah lebih kecil dari 2? Oh, tidak. Berarti nanti akan keluar dari perulangan. Berarti nanti yang ditampilkan hanya 0 dan 1. Kita coba buktikan ya, kita runningkan programnya. Jadi kalau misalkan tadi yang diisi deretnya pertama kali adalah misalkan kurang dari 0, misalkan min 2. Berarti nanti tampilannya adalah silahkan masukkan bilangan positif. Nah, kemudian kita coba run lagi. Nah, sekarang kalau yang dimasukkan bilangannya adalah 1 nilai Fibonya. Berarti nanti akan tampil deret urut Fibonacci 1, berarti nanti tampil 0. N1 tadi nilainya adalah 0. Ya, kita enter. Nah, ini tampil deret urut Fibonacci-nya adalah 1. Kemudian print N1 tadi nilainya adalah 0. Nah, sekarang kita coba lagi di sini. Oh, deret Fibonacci untuk yang 2 dengan jumlah deretnya adalah 2. Berarti tadi akan muncul deret urut Fibonacci dan tadi perhitungan ibu adalah 0 dan 1. Kita enter. Nah, deret urut Fibonacci 0 dan 1. Berarti di sini deret Fibonacci yang kedua ya, nilainya di sini adalah 1. Seperti itu. Coba lagi misalkan sekarang yang keempat, misalkan deret yang keempat. Berarti berapa? Harusnya. Berarti kalau kita hitung berarti 0 1 1 kemudian 2. Kita enter. Nah, ini 0 1 1 2. Jadi deret Fibo yang keempat itu nilainya adalah 2. Kita coba lagi sekali lagi. Misalkan 6, deret Fibo yang ke-6 berarti berapa? Berarti kalau kita hitung manual, berarti kan Fibo 1 itu kan nilainya 0. 0 1. Kemudian 0 tambah 1 1. 1 tambah 1 2. Kemudian 1 tambah 2 3 ya, kemudian 2 tambah 3 5. Berarti kemungkinan deret Fibo yang ke-6 itu adalah 5 kita. Nah, ini kan 1 2 3 4 5 6. Nilai dari Fibo yang ke-6 itu adalah 5. Jadi seperti itu ya, mengenai contoh dari program Fibonacci. Oke. Begitu ya. Nah, berikutnya adalah fungsi dari rekursif yang keempat, yaitu mengenai menara Hanoi. Jadi mengenai konsep menara Hanoi di sini,
Nah, ini kan ada piringan-piringan yang ada di tiang A. Nah, nanti piringan-piringan yang ada di tiang A ini akan dipindahkan ke tiang C. Nah, ini kalau misalkan kita pindahkan satu persatu, ya, nanti kan posisinya jadi berubah gitu. Posisinya kan ini dari yang kecil kan berarti kan di sini, terus ini besar, 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 sehingga nanti formasinya tadi tidak seperti ini piringannya. Makanya supaya nanti ini piringan ini nanti dipindahkan ke tiang C dengan formasi yang masih sama seperti ini, maka ini tidak bisa secara langsung. Makanya ini membutuhkan yang namanya adalah tiang bantu. Jadi nanti kalau tiang dengan menggunakan tiang bantu kan berarti otomatis mulai dari ini piringan yang terkecil pindahkan ke sini dulu, berikutnya pindahkan ke sini dulu, berikutnya pindahkan ke sini, berikutnya dan berikutnya, baru sampai yang terakhir yang piringan yang terbesar. Kalau sudah, nanti baru dipindahkan ke C satu per satu, ke tiang tujuan satu per satu, sehingga nanti komposisi dari tiang piringannya di tiang C ini nanti akan sama seperti yang ada di A gitu. Nah, ini nanti kita akan menghitung berapa kali sih jumlah perpindahan yang diperlukan supaya nanti piringan ini bisa dipindahkan ke C semuanya seperti itu gitu. Nanti ada berapa kali jumlah perpindahannya, yaitu dengan di sini menggunakan tiang bantu B ini gitu. Jadi nanti ada tiang A itu adalah asal, tiang B ini adalah bantu, dan tiang C ini adalah tiang tujuan. Seperti itu. Ya, oke. Nah, nanti untuk melakukan pemindahan tersebut ya, untuk melakukan pemindahan tersebut nanti bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi di sini menara N itu adalah jumlah piringan, kemudian asal ini tadi adalah tiang A, bantu adalah tiang B, dan tujuan ini adalah tiang C. Nah, nanti untuk jumlah piringannya misalkan di sini N lebih besar dari 1, jadi selama jumlah piringannya nanti masih lebih besar dari 1, maka nanti ada 3 notasi penyelesaian, yaitu ada 3 kali ini, 3 notasi ini yang harus kita kerjakan, yaitu ada menara N-1 asal tujuan bantu, kemudian menara N asal bantu tujuan, atau ini kalau udah seperti ini nanti bisa langsung dipindahkan dari asal ke tujuan, dan menara N-1 bantu asal tujuan. Ini formasinya sudah seperti ini ya, sudah baku. Nah, Ibu akan memberikan contohnya supaya mungkin kalian lebih memahami mengenai penggunaan dari notasi yang ada di sini. Jadi nanti akan kita hitung berapa sih jumlah pemindahan yang diperlukan untuk memindahkan satu piringan dari satu tiang dari tiang asal ke tiang tujuan. Seperti itu. Akan Ibu berikan contohnya ya. Oke. Mengenai contoh dari penggunaan fungsi dari menara Hanoi ini, misalkan Ibu contohnya sederhana dulu. Misalkan di sini diketahui N-nya sama dengan 3. Jadi jumlah piringannya ini ada 3. Nanti kita akan menghitung berapa kali jumlah pemindahannya dengan diketahui yaitu jumlah piringannya adalah 3. Nah, mungkin kalian diingat lagi tadi, yaitu ada notasinya menara, kemudian N itu adalah jumlah piringannya, kemudian asal, kemudian bantu, dan tujuan. Kemudian, nah ini nanti kalau misalkan jumlah piringannya ini masih lebih besar dari 1, ya, berarti nanti kita gunakan 3 notasi, yaitu notasinya di sini tadi adalah menara N-1, asal, kemudian tujuan, kemudian bantu. Urutannya seperti ini ya. Kemudian yang kedua tadi
menara, N. Nah, kalau ini tadi asal, kemudian bantu, kemudian tujuan. Atau ini tadi langsung bisa dipindahkan dari asal ke tujuan. Dan yang ketiga tadi adalah menara N-1. Kemudian di sini urutannya adalah bantu, kemudian asal, kemudian tujuan. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, sekarang bagaimana contoh pengerjaannya dengan jika diketahui nilai piringannya, jumlah piringannya adalah 3. Oke, kita bahas ya. Baik, jadi kalau misalkan tadi Ibu bisa tuliskan di sini menara. Tadi kan jumlah N-nya adalah 3. Asalnya tadi misalkan A, kemudian tujuannya B, kita misalkan B, bantunya B, kemudian tujuannya misalkan C. Nah, ini kita bahas, kita berikan ada 3 notasi. Kenapa ada 3 notasi? Karena jumlah piringannya ini masih lebih besar dari 1. Berarti yang pertama tadi yaitu menara, kemudian N-1 berarti 3-1, 2, kemudian urutannya tadi adalah asal, kemudian A, tujuan berarti ini C, kemudian bantu adalah B. Jadi urutannya sekarang berubah. Kemudian yang kedua tadi adalah menara N3. Kalau ini masih tetap ya, yaitu asal, A, bantu, kemudian tujuan C. Atau kalau ini bisa langsung kita pindahkan, berarti hasilnya adalah A ke C. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah menara, kemudian N-1 berarti 3-1, 2, kemudian bantu dulu berarti B. Ini lihatnya dari sini ya, bantu, kemudian asal yaitu A, tujuan adalah C. Nah, sekarang karena di sini ada jumlah piringannya yang lebih besar dari 2, yaitu ini ya, maka ini akan kita berikan notasi 3 notasi seperti ini lagi gitu. Tapi di sini formasinya sudah berubah. A ini nanti akan berubah jadi asal. C ini akan berubah menjadi bantu, sedangkan B ini akan berubah menjadi tujuan. Jadi urutannya sekarang berubah. Di sini pun juga nanti berubah. Ini B ini adalah merupakan asal, kemudian A ini adalah bantu ya, dan C di sini adalah tujuan. Jadi berubah ya urutannya. Nah, sekarang kita terapkan lagi ketiga notasi tadi. Nah, kita bagi lagi. Berarti sekarang notasi yang pertama N-1. Jadi menara N-1 berarti 1, tadi urutannya adalah asal, tujuan, bantu. Berarti asalnya adalah A, tujuannya adalah B, kemudian bantunya adalah C. Nah, kalau sudah di sini piringannya 1, ini bisa kita pindahkan. Berarti langsung dari A menuju ke C. Berikutnya adalah menara, kemudian 2 atau di sini N, kemudian urutannya asal, kemudian bantu, kemudian tujuan. Nah, ini bisa langsung kita pindahkan menjadi dari A ke B. Dan yang ketiga adalah menara N-1 berarti 1, berarti urutannya bantu dulu C, kemudian asal, kemudian baru tujuan. Berarti di sini dari C ke B. Seperti itu, ya. Oke, dan ini yang berikutnya, yang piringannya ini masih 2, kita bisa sederhanakan lagi dengan menggunakan ketiga notasi tadi, yaitu menara N-1 dulu, 1. Nah, sekarang asalnya adalah B, tujuannya adalah C, dan bantunya adalah A.
Berarti kita bisa langsung pindahkan. Kalau sudah piringannya 1, berarti di sini B ke A. Kemudian berikutnya notasi yang kedua, menara N berarti 2, kemudian asal B, bantunya di sini A, kemudian tujuannya adalah C. Berarti ini dari B ke C. Nah, yang ketiga di sini adalah menara, kemudian N-1. Nah, tadi bantu dulu berarti A, kemudian asal B, kemudian tujuannya C. Berarti ini dari A ke C. Nah, oke. Jadi kalau sudah seperti ini, jadi kita bisa menghitung sekarang jumlah perpindahannya. Ada berapa? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jika misalkan diketahui jumlah piringannya itu ada 3, maka jumlah perpindahannya atau pemindahan piringan itu nanti sebanyak 7 kali. Seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya mengenai pemindahannya. Nah, kemudian kalau misalkan apa yang diketahui itu jumlah piringannya lebih banyak, misalkan bisa 4, bisa 5, atau bisa 6, itu bagaimana? Kalau kita menggunakan notasi ini, nanti akan panjang sekali hasilnya, gitu, akan terlalu panjang. Makanya di sini ada menggunakan rumus ya, untuk secara cepat untuk menghitung pemindahannya. Rumusnya apa? Yaitu 2 pangkat N-1. Ini rumusnya. Untuk menghitung pemindahannya dengan N itu adalah merupakan jumlah piringan. Nah, jadi kalau contohnya tadi piringannya adalah 3, berarti kan 2 pangkat 3 min 1. Berarti sama dengan 8 min 1. Hasilnya adalah 7. 7 kali pemindahan. Kalau tadi menggunakan notasinya kan agak lumayan panjang ya caranya, tapi supaya lebih menyingkat waktu, kita bisa menghitung pemindahannya yaitu dengan menggunakan rumus ini, gitu ya. Kalau misalkan diketahui piringannya ada 4, berarti kan 2 pangkat 4 min 1, berarti 2 pangkat 4 berarti 16 dikurangi 1, berarti hasilnya adalah 15 kali pemindahan. Seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh ya dari penggunaan menara Hanoi. Oke. Jadi kalau ada yang masih ditanyakan nanti bisa silahkan ya disampaikan ke Ibu. Oke. Kemudian di sini juga ada contoh yang lainnya. Misalkan di sini diketahui jumlah piringannya adalah 4 ya. Nanti cara pengerjaannya ini sama saja seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi gitu ya. Nanti di sini dibagi jadi 3 notasi tadi dengan menggunakan rumus menara N-1, asal, kemudian asal, tujuan, bantu, kemudian menara N, asal, bantu, tujuan. Kemudian yang ketiga tadi adalah menara N-1, bantu, asal, tujuan. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini menara 3ACB. Berarti kan di sini asal, tujuan, bantu ya. Kemudian di sini untuk yang A ke C ini langsung, karena tadi dituliskan langsung seperti ini bisa. Tapi kalau tadi dituliskan menara, kemudian asal, bantu, tujuan seperti ini, maka ini langsung bisa dipindahkan. Dan yang ketiga tadi di sini yaitu menara N-1, bantu, asal, tujuan seperti ini ya. Dan ini dan seterusnya ya penjelasannya tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan seperti tadi. Nah, kemudian
ini tadi dengan menggunakan rumus pemindahannya. Jadi kalau misalkan diketahui jumlah piringannya itu sangat banyak, maka kalian harus mengingat rumus ini. Kalau tidak ya kalian buatkan langkah-langkah seperti tadi gitu. Tapi itu terlalu panjang ya langkah-langkahnya ya. Nah, kemudian di sini ada salah satu contoh mengenai video dari konsep Menara Hanoi. Mungkin kalian nanti bisa mengunjungi dari web ini. Kita lihat ya di sini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan di sini diketahui ada 3 piringan. Nih, ini adalah tiang asal, ini adalah bantu, dan ini tujuan. Di sini kalian perhatikan minimum move-nya adalah 7. Jadi paling banyak nanti paling minim ya, minim untuk pemindahannya nanti sebanyak 7 kali. Tadi menggunakan rumus 2 pangkat n min 1, 2 pangkat 3 min 1, berarti 7. Nah, nanti ini akan kita diilustrasikan. Nah, nanti hasilnya harusnya nanti ada 7 kali pemindahan. Kita coba ya. Kita klik. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu ya ilustrasinya ya. Nah, kemudian misalkan contoh lagi, misalkan kita disknya adalah 4 misalkan, atau piringannya ini adalah 4. Nah, ini tadi minimum move-nya adalah 15. Kita lihat ya, kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seperti itu ya. Jadi nanti pemindahannya supaya piringan yang di tiang A ini kombinasinya atau formasinya ini sama jika dipindahkan ke tiang tujuan. Itu caranya seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh animasinya ya mengenai Menara Hanoi. Oke. Nah, nanti di sini ada 3 tugas, nanti silahkan kalian kerjakan, yaitu menggambar Menara Hanoi dengan 4 piringan ya. Kemudian lalu kalian diminta untuk membuatkan algoritma pemindahan dari piringan-piringan tersebut ya ke menara tujuan. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk membuatkan algoritma untuk mencetak angka dari 1 sampai 100 dengan menggunakan prosedur rekursif. Tadi kalau kalian perhatikan contoh-contoh programnya bisa kalian sadur dari situ ya. Nanti tinggal dimodifikasi kembali lagi programnya. Gitu. Sama dengan yang poin ketiga, ini nanti membuat algoritma untuk mencetak nama kalian sebanyak 100 kali. Dan nanti masih ada beberapa soal dari ibu sendiri yang akan ibu berikan nanti sebagai tambahannya untuk perhitungan pangkat, kemudian ada Fibonacci, kemudian dan juga ada faktorial. Nanti dari ibu ada tambahan soalnya. Oke, jadi ibu cukupkan sekian mengenai pembahasan dari materi rekursif. Kalau nanti misalkan masih ada yang kurang dipahami, nanti bisa disampaikan ke ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.